Ini menjelaskan itu orang-orang yang ikut. Ini kok, tadi kan tapi tak pakai ini. Ini kan adik, tapi kan kameranya dimatiin. Sound adik kan dimatiin, jadi orang tak dengar apa yang adik omong. Ini dia yang ngomong. Ini peserta semua lah. Kok ininya ini ya, webinarnya. Ini. Mana ini kalau aku harus nampak kaki mana? Ini aku. Ini mukanya kan udah ditutup. Iya. Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Perkenalkan, saya Norasari Lubis Espam selaku moderator pada hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar pengenalan penyakit hipertensi yang diselenggarakan oleh Program Studi Profesi Apoteker Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Demi kelancaran acara ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat bergabung pada acara webinar yang berbahagia ini. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Diana Laila Rahmatillah, MPAM, selaku Warek 1 Fakultas Farmasi, sekaligus dosen pembimbing pada mata kuliah ini. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Insinyur Ahmad Rofi'i MT selaku Warek 3 di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Nina Jusnita STP MSI selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Tuti Widianingrum, SH, MH, dan Bapak Wijiman. Terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang ikut berpartisipasi demi terselenggaranya webinar ini.
Dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah ikut bergabung. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan rundown acara pada hari ini. Yang pertama, kata sambutan dari Ketua Panitia Acara. Yang kedua, kata sambutan dari Bapak Insinyur Ahmad Rofi'i MT. Yang ketiga, mengisi link pretest. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, pengisian link mengisi. Yang ketujuh, sesi foto bersama. Yang kedelapan, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki sesi yang pertama, yaitu kata sambutan dari Ketua Panitia, Saudari Rosida Susanti Hutasoid Espam. Kepada Saudari Rosida kami persilahkan. Baik, kepada moderator saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir dan mengikuti webinar pada hari ini dengan judul Pengenalan Penyakit Hipertensi. Yang terhormat Bapak Insinyur Ahmad Rofi'i MT selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Diana Leila Ramatila, MPham, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sekaligus dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Nina Jusnita, MSI, selaku Dekan Fakultas Farmasi. Yang terhormat Bapak Wagiman, SPhil, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum. Yang terhormat Ibu Dr. Yuti, Ibu Dr. Kusni Ningrum, SH, MH, selaku Ketua Prodi Sarjana Hukum. Dan yang saya sayangi, rekan-rekan dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya serta berpartisipasi pada acara webinar ini. Webinar pengenalan penyakit hipertensi ini bertujuan untuk berbagi informasi mengenai penyakit hipertensi, serta webinar ini akan membahas dasar-dasar hipertensi mulai dari pengenalan apa itu hipertensi, macam-macam hipertensi, tanda dan gejala hipertensi, serta penanganan hipertensi. Saya berharap dengan mengikuti acara webinar ini, teman-teman mendapat informasi serta mengenal penyakit hipertensi. Untuk teman-teman jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas dan silakan ditanyakan kepada pemateri pada saat sesi tanya jawab. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan webinar ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk kekurangan tersebut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rosida. Selanjutnya sesi yang kedua, kata sambutan dari Bapak Insinyur Ahmad Rofi'i MT. Kepada Bapak kami persilahkan. Mohon maaf, sepertinya Bapak Insinyur Ahmad Rofi'i MT sedang berhalangan untuk hadir. Langsung saja kita lanjut ke sesi berikutnya. Dimohon agar seluruh peserta dapat mengisi link pretest yang telah kami kirimkan pada grup WA dan room chat. Kami berikan waktu 5 menit dari sekarang.
Kaput. Peserta agar di-mute saja suaranya. Misalnya buat aduh, paling suka ini. Peserta agar di-mute saja. Makan juga. Makan. Oke, kenyang. Aku terima makan. Baik, 5 menit telah berakhir. Sampailah kita ke acara selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, sesi pemaparan materi, yang akan dibawakan oleh Saudari Hugolia Cerlinjiman Espam. Sebelumnya, saya akan membacakan daftar riwayat hidup pemateri. Nama Hugolia Cerlinjiman Espam, tempat tanggal lahir Cobol 11 Desember 1996, pendidikan terakhir S1 Farmasi, pengalaman bekerja di Puskesmas YM Beleng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kepada Saudari Cerlin kami persilahkan. Baik, selamat siang semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang pengenalan penyakit hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Prevalensi hipertensi. Pada tahun 2011, ada 1 miliar orang di dunia menderita hipertensi dan 2/3 di antaranya berada di negara berkembang. Prevalensi hipertensi diperkirakan akan terus meningkat dan diprediksi pada tahun 2025 sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia menderita hipertensi. Sedangkan di Indonesia angkanya itu mencapai 31,7%. Klasifikasi hipertensi terdiri dari yang pertama berdasarkan penyebab hipertensi dan yang kedua berdasarkan tekanan darah. Berdasarkan penyebab hipertensi, hipertensi itu dibagi menjadi 2, yaitu hipertensi esensial dan hipertensi non-esensial. Hipertensi esensial atau biasa juga disebut juga dengan hipertensi primer, di mana hipertensi ini penyebabnya itu tidak diketahui. Penyebabnya itu belum jelas dan sering dihubungkan dengan faktor gaya hidup yang kurang sehat. Sedangkan hipertensi non-esensial atau biasa juga disebut dengan hipertensi sekunder adalah hipertensi yang
disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit ginjal, kelainan hormonal, atau penggunaan obat tertentu. Next. Berdasarkan tekanan darah, hipertensi dibagi menjadi 4. Yang pertama, apabila tekanan darah normal, di mana sistoliknya adalah di bawah 120 dan diastoliknya di bawah 80 mmHg. Dan yang kedua, prehipertensi apabila tekanan darahnya 120 sampai 129 dan diastoliknya di bawah 80 mmHg. Dan yang ketiga, hipertensi stage 1 apabila tekanan darahnya 130 sampai 139 per 80 sampai 89 mmHg. Yang keempat, hipertensi stage 2 apabila tekanan darah di atas 140 per 90 mmHg. Next. Penyebab hipertensi. Untuk penyebab hipertensi, itu biasanya disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah penyebab hipertensi yang dapat dikontrol, dan yang kedua adalah penyebab hipertensi yang tidak dapat dikontrol. Kita bahas yang pertama dulu. Untuk penyebab hipertensi yang tidak dapat dikontrol, yang pertama adalah merokok. Perokok berat itu dapat menyebabkan hipertensi. Dan yang kedua adalah obesitas. Perubahan fisiologi tubuh kita itu juga dapat menyebabkan hipertensi. Yang ketiga adalah stres. Apabila kita stres, maka hormon di dalam tubuh kita, hormon adrenalin akan meningkat, sehingga jantung itu memompa darah kita lebih cepat, sehingga akan terjadi hipertensi. Yang keempat adalah kurangnya olahraga. Apabila kita kurang beraktivitas, maka dapat menyebabkan hipertensi. Yang kelima adalah pola asupan garam dalam diet. Sebaiknya kita itu mengonsumsi garam per hari itu tidak boleh lebih dari 2,4 gram per harinya. Halo dong tuh saksi bisa. Next, Mbak. Penyebab hipertensi yang tidak dapat dikontrol. Yang pertama adalah genetik. Apabila salah satu keluarga kita atau kedua orang tua kita, di salah satunya bapak atau ibu, itu memiliki riwayat hipertensi, kemungkinan anaknya itu akan terkena hipertensi dan memiliki resiko hipertensi. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki itu cenderung terkena hipertensi dibandingkan perempuan. Yang ketiga adalah biasanya usia yang terkena hipertensi itu biasanya di atas 18 tahun. Dan semakin bertambah usia kita, maka metabolisme di dalam tubuh kita itu akan terganggu sehingga menyebabkan hipertensi. Kan dari dulu. Maksudnya yang sama. Untuk gejala hipertensi, yang pertama tidak ada gejala. Ah, Biasanya tidak ada gejala yang spesifik yang dapat menunjukkan tekanan darah selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa. Yang kedua, biasanya itu gejala yang lazim yang mungkin terjadi di pasien dan biasanya itu pasien itu mencari pertolongan medis dan biasanya itu pasien mengalami sakit kepala, pendarahan, Saya tidak bisa makan tanpa sayur ini yang berkuah. mual, muntah, penglihatan kabur, terus kesemutan harus anget, sesak nafas, sedang atau kemaluan, nyeri pada dada. Makan kopi. tadi itu sebenarnya untuk makan siang, cuman karena makan siang sudah di luar, jadi sudah lah. Jadi dia mulai tegang nih. Next, Mbak. Ya kalau makan siang sudah di luar. Untuk menentukan hipertensi, menentukan kalau seseorang itu terkena hipertensi, berarti kita ketahui bahwa sebelum pengecekan darah, bila tekanan darah kita itu di bawah 120 per 80, maka tekanan darah kita itu masih dalam kategori normal. Terus prehipertensi, apabila tekanan darah kita itu 120 sampai 139 dan diastoliknya itu 80 sampai 89 mmHg. Hipertensi stage 1 apabila tekanan darah kita itu 140 sampai 159 dan diastoliknya itu 90 sampai 99. Dan hipertensi stage 2 apabila tekanan darah kita itu di atas 160 per di atas 100 mmHg. Next.
Sekarang kita masuk ke dalam pengobatan hipertensi. Mungkin ini hanya pengenalan bagi masyarakat, tetapi saya perlu membagikan untuk pengobatan hipertensi. Boleh di next, Mbak. Untuk pengobatan hipertensi terdiri dari dua. Yang pertama adalah terapi non-farmakologi, dan yang kedua adalah terapi farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi, biasanya itu kita bisa melakukan sendiri di rumah, sedangkan kalau farmakologi itu biasanya dengan menggunakan obat. Terapi non-farmakologi, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah penurunan berat badan. Di mana yang kita perlu lakukan adalah mengganti makanan tidak sehat dengan memperbanyak asupan sayuran dan buah-buahan, dapat memberikan manfaat yang lebih selain penurunan tekanan darah seperti menghindari diabetes dan dislipidemia. Yang kedua adalah mengurangi asupan makan. Diet rendah garam juga bermanfaat dan mengurangi dosis obat antihipertensi pada pasien hipertensi derajat di atas 2. Dianjurkan untuk asupan garam tidak boleh lebih dari 2 gram per hari. Yang ketiga adalah olahraga. Kita itu harus melakukan olahraga secara teratur sebanyak 30-60 menit per hari, minimal 3 hari per minggu, dapat menolong penurunan tekanan darah. Jika tidak berolahraga, dianjurkan untuk berjalan kaki, mengendarai sepeda, atau menaiki tangga dengan aktivitas rutin. Next. Yang keempat adalah mengurangi konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol lebih dari 2 gelas per hari pada pria atau 1 gelas per hari pada wanita dapat meningkatkan tekanan darah. Dengan demikian, membatasi atau menghentikan konsumsi alkohol sangat membantu dalam penurunan tekanan darah. Yang kelima, sebaiknya kita itu berhenti merokok. Walaupun hal ini sampai saat ini belum terbukti berefek langsung dapat menurunkan tekanan darah, tetapi merokok merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular dalam pasien. Sebaiknya dianjurkan berhenti merokok. Oke, sekarang kita masuk ke dalam terapi farmakologi untuk hipertensi, terapi dengan menggunakan pengobatan. Biasanya ini mungkin pengenalan bagi masyarakat, tetapi ini sangat penting untuk diketahui bila nanti mendapatkan keluarga atau kita sendiri yang mengenai hipertensi. Jadi pengobatan hipertensi itu terdiri dari empat golongan. Yang pertama itu adalah obat golongan angiotensin conferencing inhibitor atau biasa juga disebut dengan ACI. Obat ini memiliki efek samping yang sering terjadi itu adalah batuk, kruam kulit. Contoh obat ini biasa digunakan oleh masyarakat adalah captopril, enalapril, fasinopril, lisinopril. Dan yang kedua adalah golongan obat angiotensin reseptor blocker atau ARB. Obat ini memiliki efek samping yang sering muncul, yaitu pusing, sakit kepala, dan diare. Obat yang sering digunakan di masyarakat adalah kandersartan, irbesartan, eprosartan, valsartan. Yang ketiga adalah golongan obat calcium channel blocker atau biasa juga disebut dengan CCB. Efek samping yang mungkin timbul adalah sakit kepala, gatal-gatal. Dan obat yang sering digunakan oleh masyarakat adalah amlodipin dan velodipin. Yang keempat adalah golongan obat tiazid diuretik. Efek samping yang sering terjadi adalah peningkatan asam urat, peningkatan gula darah, gangguan profil lipid, dan hiponatriumia. Contoh obat yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu hidroklortiazin, metalazon, dan indapamid. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hugolia Cerlin Jiman Espam yang telah memaparkan materinya kepada kita semua. Kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kami harapkan bagi seluruh peserta yang ingin bertanya, kami membuka sesi pertanyaan sebanyak 2 sesi. Untuk sesi pertama, kami persilahkan untuk 3 orang penanya. Kepada peserta yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya pada room chat dengan format nama, asal, dan pertanyaannya. Kepada peserta, kami persilahkan.
Oke, pertanyaannya sudah ada. Mungkin karena pertanyaannya lebih dari 3, saya akan pilih secara random. Saya akan bacakan pertanyaan dari Rara asal Aceh. Kapan pengobatan hipertensi dihentikan? Yang kedua dari Erianda asal Bandung. Pertanyaannya, faktor gaya hidup bagaimana agar tidak terkena hipertensi? Dan yang ketiga, saya pilih dari Nur Amalia H asal Pekanbaru. Pertanyaannya, kenapa jenis kelamin laki-laki lebih cenderung terkena hipertensi? Kepada pemateri kami persilahkan untuk menjawab. Tadi pertanyaan ketiga apa ya, Mbak? Pertanyaan ketiga dari saudari Nur Amalia H asal Pekanbaru. Kenapa jenis kelamin laki-laki lebih cenderung terkena hipertensi? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Baik, langsung saja. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tadi dari Rara Aceh ya, pertanyaannya itu kapan pengobatan hipertensi itu dapat dihentikan ya? Oke, untuk pengobatan hipertensi, sebaiknya itu jika sudah terdiagnosa hipertensi, jangan pernah menghentikan penggunaan obat secara mendadak. Karena pengobatan hipertensi itu dilakukan seumur hidup, sehingga keadaan pasien itu dapat terkontrol dengan baik, meskipun pasien tidak mengeluh gejala apapun. Jadi jika keluarga atau Anda sendiri yang terkena hipertensi itu, sebaiknya jangan pernah berhenti minum obat hipertensi, karena obat hipertensi ini dapat mengontrol kadar tekanan darah Anda setiap hari. Jadi jangan pernah berhenti mendadak dalam mengonsumsi obat hipertensi. Seperti itu. Baik, saudari Rara, apakah bisa dipahami? Sudah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari saudari Erianda, asal Bandung. Pertanyaannya, faktor gaya hidup bagaimana agar tidak terkena hipertensi? Kepada pemateri, kami persilahkan untuk menjawab kembali. Oke, terima kasih pertanyaannya dari saudara Erianda ya. Pertanyaannya tadi, faktor gaya hidup bagaimana agar tidak terkena hipertensi. Oke, untuk faktor gaya hidup, sebaiknya kita itu mengonsumsi makanan yang sehat, termasuk membatasi konsumsi garam. Kalau bisa itu kita kurangi asupan garam, dan sebaiknya asupan garam itu per harinya itu tidak boleh lebih dari 1.500 mg. Dan yang kedua, sebaiknya kita itu menjaga berat badan ideal dengan berolahraga. Dan yang ketiga itu sebaiknya tidak merokok. Seperti itu, Mbak. Baik. Bagaimana saudari Erianda, apakah sudah bisa dipahami? Jika sudah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dari saudari Nur Amalia H, asal Pekanbaru. Pertanyaannya, kenapa jenis kelamin laki-laki lebih cenderung terkena hipertensi? Pada pemateri kami persilahkan untuk menjawab. Oke, terima kasih untuk Mbak Nurul Amalia untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu, kenapa jenis kelamin laki-laki lebih cenderung terkena hipertensi? Baik, pertanyaan yang bagus. Kita ketahui bahwa pria itu diduga memiliki gaya hidup yang cenderung dapat meningkatkan tekanan darah dibandingkan dengan wanita, di mana biasanya
laki-laki itu kan sering merokok sehingga lebih cenderung terkena hipertensi. Tadi pada saat pemaparan materi, salah satu faktor penyebab hipertensi itu kan merokok. Jadi dilihat dari gaya hidupnya, biasanya itu pria lebih cenderung. Karena kan kita ketahui bahwa yang sering merokok itu laki-laki kan, seperti itu Mbak. Baik, Saudari Nur Amaliaha, apakah sudah bisa dipahami? Jika sudah, saya akan lanjut membuka sesi kedua untuk 2 orang penanya. Saya akan cari secara random lagi. Dari Marfatun Hatimah Sahamat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pertanyaannya, apakah berbahaya jika mengkonsumsi 2 obat hipertensi? Dan pertanyaan yang kedua dari Gimana yang pertama tadi? Yang pertama dari Marfatun Hatimah Sahamat, asal Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Pertanyaannya, apakah berbahaya jika mengkonsumsi 2 obat hipertensi? Yang kedua dari Suryati Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pertanyaannya, keluarga saya ada yang terkena hipertensi. Apakah saya pasti mengalami hipertensi juga? Kepada pemateri kami silakan untuk menjawabnya. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaan dari saudara Marfatul ya, Marfatul NTT. Pertanyaannya itu, apakah berbahaya jika mengonsumsi 2 obat ya, 2 obat hipertensi? Baik, sebenarnya jika mengonsumsi 2 jenis obat hipertensi itu tidak berbahaya bagi penderita. Apalagi kan masih dalam pengawasan dokter. Karena dokter itu pasti mempertimbangkan penggunaan obat hipertensi yang digunakan oleh pasien itu sesuai dengan tekanan darah yang dialami. Dan sebaiknya jika sudah mengonsumsi obat hipertensi seperti yang dijelaskan tadi, tidak boleh diberhentikan secara mendadak. Jadi untuk mengonsumsi 2 atau lebih obat hipertensi itu tidak berbahaya karena kan apalagi dalam pengawasan dokter itu tidak berbahaya karena kan itu sudah dipertimbangkan sama dokter dan itu sudah sesuai dengan tekanan darah pasien. Begitu, Mbak. Baik, Saudara Marfatun, apakah sudah bisa diterima? Jika sudah, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir dari Saudari Suryati, asal Labuan Bajo. Pertanyaannya, keluarga saya ada yang terkena hipertensi. Apakah saya pasti mengalami hipertensi juga? Kepada pemateri kami persilahkan untuk menjawabnya. Oke, dari Saudara Suryati Labuan Bajo ya. Tadi pertanyaannya, keluarga memiliki terkena hipertensi dan apakah pasti mengalami hipertensi juga. Baik, pada slide tadi salah satu penyebab hipertensi itu kan diakibatkan oleh genetik ya. Hipertensi itu memang dapat menurun dalam keluarga. Apabila salah satu dari orang tua terkena hipertensi, maka anaknya juga mungkin akan terkena hipertensi. Tetapi apabila anaknya ini menerapkan pola hidup sehat seperti membatasi konsumsi garam dan berolahraga, maka hipertensi tidak akan terjadi. Jadi memang hipertensi itu genetik dan turun-temurun. Jadi kalau untuk menghindari ini, maka sebaiknya itu kita itu menerapkan pola hidup sehat seperti membatasi konsumsi garam dan berolahraga. Seperti itu, Mbak. Baik,
Saudari Suryati, apakah sudah bisa dipahami? Jika sudah, langsung saja kita lanjut ke sesi berikutnya. Kami harapkan bagi seluruh peserta agar dapat mengisi link post-test yang kami kirimkan melalui room chat dan grup WA. Kami berikan 5 menit dari sekarang. Absennya juga sudah kami kirimkan melalui grup WA dan room chat. Kami harapkan bagi seluruh peserta agar mengisi absensinya. Baik, sembari menunggu peserta mengisi absensi, saya akan memberikan kesimpulan pada webinar ini, di mana seseorang yang memiliki riwayat hipertensi maupun tidak, sebaiknya mengatur pola makan, misalnya mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Kemudian melakukan olahraga minimal 3 kali dalam seminggu, mengurangi konsumsi alkohol, apabila perlu jangan dikonsumsi lagi, kemudian berhenti merokok. Saya ingatkan kembali kepada peserta agar mengisi link absensinya. Untuk sertifikatnya kami akan kirimkan melalui email peserta masing-masing 7 hari, paling lambat 7 hari dari webinar ini berlangsung. Baik, Kak.
Baiklah, saya anggap pengisian absensinya sudah selesai. Bagi yang belum, silahkan isi. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta. Lanjut kita memasuki acara berikutnya, yaitu acara sesi foto bersama. Dimohon agar seluruh peserta bersedia membuka kameranya untuk kita dapat melakukan sesi foto bersama. Saya hitung 1 sampai 5. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, terima kasih kepada seluruh peserta yang bersedia membuka kameranya untuk melakukan sesi foto bersama. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Saya Nora Sari Lubis, Sarjana Farmasi, selaku moderator mewakili rekan-rekan panitia terselenggaranya webinar ini, mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati peserta, yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kakak. Sama-sama. Bagi peserta yang ingin live, silahkan. Kasih, Queen. Kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Iya, sama-sama. Sama-sama Kak Amalia. Amel. Sama Kak Amel. Sama-sama Kak Amel. Sama-sama Kak Ermina.
Kok ini tercoret ya? Yang mana? Bagi peserta yang ingin live, silahkan live. Sudah bisa. Bagi peserta, silahkan meninggalkan ruang Zoom ya. Ruang seminar sudah bisa ditinggalkan bagi seluruh peserta.